Shalom, gracious people, kekasih-kekasih Kristus. We meet again. Ya, kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan waktu kita untuk terus belajar. Makin lama kita makin mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Oke, are you ready? Ya, I hope you are ready. Baik, kita akan mulai dengan tema baru. Tapi sebelum kita mulai, Ibu Gembala akan berdoa bagi kita semua. Silakan Ibu Gembala. Ya, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun setiap perkataan dari Pastor Rich yang akan men-sharingkan. Kau pakai setiap perkataan itu akan diurapi oleh Roh Kudus. Memberkati siapapun yang mendengarkan saat ini. Dan kami percaya terjadi metanoia, terjadi pertobatan. Setiap yang mendengarkan akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Akan melihat Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih sayangku Ibu Gembala. Baik. Kita sudah melalui satu seri yang cukup panjang ya. Small sign, big meaning itu dengan subtema yang sampai 4.2 saudara ya. Kita udah bahas itu cukup panjang. Kalau Anda belum mengikutinya, yuk Anda ikuti ya dari small sign big meaning itu dari 1, 2, 3, 4, 4.2. Nah, ini merupakan seri kelanjutan, tetapi kita ganti tema atau payung besarnya kita ganti. Kita tidak lagi menggunakan grace mind, ya, pemikiran kasih karunia. Tapi sekarang kita akan ganti payung besarnya itu menjadi grace enlightenment, ya, pencerahan kasih karunia. Apa itu pencerahan kasih karunia? Apa itu grace enlightenment? Yang nanti pertemuan-pertemuan kita seterusnya masih dalam payung grace enlightenment. Nah, karena ini baru payungnya ya kayak orang kehujanan pakai payung baru. Ya, sekarang banyak hujan saudara ya. Saya berdoa supaya perayaan Natal tidak cuacanya cerah, tidak hujan. Amin. Puji Tuhan. Anda bisa baca penjelasan tentang grace enlightenment ini di tampilan di layar. Kami nggak perlu membacakan, Anda baca sendiri dengan di pause ya. Layarnya Anda pause, Anda tinggal geser lagi pause gitu. Anda baca ada 4 poin ya. Arti dari grace enlightenment itu ada 4 definisi. Anda bisa baca, renungkan sendiri, pahami sambil Anda dengarkan message setiap judul. Oke, setuju? Oke, Anda bisa pause dan baca ya. Oke. Saya percaya Anda sudah baca dan Anda mulai pelan-pelan mengunyahnya supaya Anda setiap kita belajar dengan tema baru, grace enlightenment itu jadi bagi kita semua ya. Roh Kudus tolong Engkau tuntun perkataanku sehingga kata-kataku ini waktunya cukup. Ya, puji Tuhan. Oke, kita akan langsung ya. Judul Grace Enlightenment kita yang pertama ini dari awal sudah salah. Wah, gimana tuh Pak Gembala kalau dari awal sudah salah? Ya, kesono-sononya juga salah. Tentang apa ini Pak Gembala? Ya, tentang kekristenan kita yang selama ini mungkin kita nggak begitu pusing.
gak begitu peduli, kita amin-amin saja, kita ikuti saja, kita jalani saja. Kalau ada yang mulai punya pemikiran lain, yang sudah lama itu akan bilang, ini kayaknya ajaran baru, sesat ini. Padahal kalau kita mau pakai pikiran kita dengan jernih, ternyata yang baru ini bukan sesat, ini yang benar. Yang selama ini ternyata keliru. Saya bukan bilang keliru, tapi keliru. Jadi benar-benar ya berdampak panjang ya. Apa itu? Nah, ini kita mulai. Nanti kesana-sananya banyak kok ada. Yang kecil-kecil kita benerin ya, Bapak Ibu. Supaya sebelum Yesus datang menjemput kita makin mengerti tentang siapa Yesus kita, Tuhan kita itu piye sih, dia gimana sih sifatnya, karakternya gimana sih. Oke, kita mulai. Kita akan mulai dari Yohanes 3, saudara. Dari awal sekali. Kemarin dalam small sign ya, big meaning itu kita sedang membahas tentang, karena banyak orang bilang, nggak penting bahasa roh, yang penting itu baptisan air. Karena macam-macam kita sudah bahas itu. Dan kita mendapat kesimpulan kan sementara, karena kita masih terus belajar. Saya katakan, Yesus sendiri mengatakan ya di dalam Yohanes 3 ayat 5 bahwa dia tidak menggunakan istilah yang Yohanes Pembaptis pakai, bahwa Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air, sementara yang lebih berkuasa dari dia yaitu Yesus membaptis dengan roh. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 5, dia mengatakan dengan jelas di situ. Dan kalau kita meminjam istilah Yohanes Pembaptis dengan pemahaman kekristenan kita yang terus berjalan, kalimat Yesus di ayat 5 itu kita akan bilang, nah ini dia. Yesus saja memandang bahwa lahir dari air dan berarti bukan, saya baptisan air saja, baptisan roh nggak penting. Bukan, karena digunakan kata dan. Untuk sementara kita bilang baptisan air dan baptisan roh itu sama-sama penting. Nah, kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang dalam Giacomo Channel, dalam Rich Production di TikTok, ya jangan lupa ya, yang ada di Giacomo di YouTube, yuk berlangganan, kasih jempol. Dan juga yang ada di TikTok, Rich Production, yuk follow, repost, dan yuk beri kami gift ya. Mari kalau Anda mau menabur, Anda akan menuai. Itu pasti ya. Oke, puji Tuhan. Kita di ayat 5, Yohanes 3 ya. Kita selalu kalau Yohanes 3 fokusnya ayat 16 kan. Padahal kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, bukan berarti saya harus sekolah teologi ya Pak Pastor Rich ya Pak Gembala. Iya, kalau Anda punya kesempatan, punya biaya, punya waktu, silakan. Tidak dilarang kok. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, nggak punya tenaga, Anda sudah sibuk dengan pekerjaan, Anda sudah sibuk dengan yang lain, nggak apa-apa. Anda bisa belajar sederhana. Anda dapatkan saja terjemahan-terjemahan Alkitab. Versi bahasa Indonesia banyak, bahasa Inggris juga banyak. Anda bisa belajar di situ. Nah, kami membantukan, kita sama-sama belajar nih. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 5, supaya kita mengerti konteks keseluruhan, karena judul perikopnya dalam TB diberi judul percakapan ya. Percakapan dengan Nikodemus. Jadi ini Yesus sedang ngobrol-ngobrol, sedang ngomong-ngomong dengan Nikodemus, saudara ya. Nah, kemarin saya katakan ya di tema sebelumnya, bukan mana yang lebih penting, tidak.
dua-duanya penting dan harus. Karena dari mulut Yesus dia mengatakan dan. Dia mengatakan kepada Niko, Niko, kamu itu harus lahir dari air dan roh. Nah, kalau kita definisikan dengan menggunakan kata-kata Yohanes Pembaptis, gampang ya dengan kehidupan kita selama ini dalam kekristenan, kita akan katakan bahwa kata-kata Yesus itu merujuk kepada baptisan air dan baptisan roh. Jadi bukan masalah, saya nggak dibaptis roh, nggak apa-apa. Bukan. Tetapi udah satu kesatuan di situ. Nanti ya, sepertinya di 2.0. Saya bilang sama Ibu Gembala, ini karena kami kan menggali, belajar lagi, kami ngobrol lagi berdua. Nah, tadi sebelum kami ambil suara ini, saya bilang sama Ibu Gembala, aduh ini sepertinya akan ada 2.0 ini. Tapi nanti lihat, kita biarkan Roh Kudus menuntun kata-kata dari saya, dari mulut saya. Nah, sederhana kalau kita mikirnya seperti itu. Kita pikir begini, baptisan air, baptisan roh. Saya renungkan, kayaknya bukan begitu deh maksudnya. Kalau kita berpikir bahwa, Yesus bilang lahir dari air dan roh. Berarti meminjam istilah Yohanes Pembaptis itu baptisan air dan baptisan roh. Sementara waktu Yesus ngobrol dengan Nikodemus, percakapan itu, ayat 3 itu dikatakan, kalau Nikodemus itu nggak lahir kembali, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Ayat 5 diulang lagi, tetapi Yesus mengingatkan harus lahir dari air dan roh. Kalau enggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita memakaikan ya, memakaikan klasifikasi seperti itu, baptisan air dan baptisan roh. Waduh, banyak sekali orang yang nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kan banyak orang yang tidak mau baptisan roh itu. Kenapa? Ya urusannya tentang bahasa roh kan. Dan kita sudah bahas di kemarin. Dengarkan video-video yang sampai 4.2 kemarin ya. Biar Anda paham kenapa itu. Supaya Anda nggak langsung kalau Anda dengar ini, Anda langsung salahin saya. Langsung Anda bilang, sudah sesat ini pengajaran. Enggak, jangan-jangan Anda yang kurang perhatian kepada ayat-ayat Alkitab. Anda hanya setuju saja dengan gembala Anda, pendeta Anda, guru Anda, dosen Anda, karena favoritisme. Tapi coba Anda akses sendiri Alkitab Anda. Nah, baru Anda dengar ini, Diakom. Jadi jangan cepat-cepat karena dengar kalimatnya beda dengan pendetamu dan siapalah itu Anda bilang saya sesat. Hati-hati loh. Saya hanya memberi panduan-panduan saja untuk Anda memutuskan sendiri. Nah, saya berpikir begini, sementara kita ini dalam dunia kekristenan atas nama doktrin kita gereja masing-masing, ada yang nggak mau loh berbahasa roh. Padahal di tema kita sebelumnya, small sign itu kecil banget tandanya, cuman berbicara di mulut. Kenapa? Ya dengerin ya dari 1 sampai 4.2 itu. Nah, saya berkesimpulan, kalau saya sama seperti itu, alangkah sedikitnya yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya iya dong kalau kita mikirnya harus baptisan air dan baptisan roh. Yesus sendiri bilang, lahir dari air dan roh. Kalau kita definisikan seperti Yohanes Pembaptis, ya baptisan air dan baptisan roh. Betapa banyak orang yang belum dibaptis roh.
Nah loh, akhirnya saya punya kesimpulan, bukan. Bukan itu maksud dari yang Yesus katakan. Bukan. Bukan tentang baptisan air dan baptisan roh. Kita dari awal sudah salah, saudara. Kita memahami Yohanes 3 ini nggak keseluruhan. Kita hanya ambil ayat 16 sudah. Padahal dari ayat 16 itu kita bukan hanya melihat sifat Bapa kita yang penuh dengan kasih. Bukan hanya itu. Kita juga bisa menemukan karakter Tuhan Yesus kita. Apa itu? Nanti di 2.0 ya. Di 1.0 ini saya mau memberitahu kepada Anda. Selama ini kita memandangnya itu baptisan air dan baptisan roh. Dua itu. Ada sebagian yang bilang nggak penting baptisan roh. Akhirnya karena salah mengerti dari awal. Makanya saya beri subjudulnya In the Beginning, Wrong Thinking. Pada mulanya mikirnya aja udah salah. Saya pernah dengar ada orang yang menyatakan kalimatnya begini. Kalau belum dibaptis itu belum selamat. Merujuk kemana? Ya Markus 16 ayat 16. Kita sepertinya itu mengenyampingkan. Samalah. Yesus bilang kan lahir dari air dan roh. Kita kesampingkan dan rohnya. Makanya ada yang bilang, kalau orang belum dibaptis belum selamat itu. Saya pun sempat punya pikiran seperti itu. Terhadap bapak saya yang sebelumnya belum percaya Yesus. Nantilah ya itu testimoni di bagian lain. Tapi kita karena dari awalnya udah ini saya nggak suka, ini saya suka. Padahal ini Yesus yang mengatakannya. Sekali lagi, kalau kita punya prinsip pemikiran seperti Yohanes Pembaptis. Saya berkembang, saya berpikir lagi, saya ngobrol. Enggak. Kenapa? Kalau ini syaratnya yang Yesus syaratkan, betapa banyak yang nggak masuk dalam kerajaan Allah. Banyak. Kenapa kita memutarbalikkan ayat firman Tuhan? Markus 16 ayat 16 itu barang siapa yang syarat pertamanya apa? Percaya dan dibaptis. Kalimat keduanya baca lagi dong, itu kan belum titik. Dan ada dibilang yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Tidak. Kalimat kedua Markus 16 ayat 16 itu barang siapa yang tidak percaya tapi tidak ada dan tidak dibaptis. Anda renungkan aja. Kalau Anda sudah tamat kelas 6 SD, pasti bahasa Indonesia Anda udah lancar kan? Sebentar saudara ya. Yang boleh minum yang? Sabar saudara sebentar. Anda tidak perlu tafsiran macam-macam. Anda baca aja kalau dengan bahasa Indonesia. Kalimat keduanya itu nggak ada dibilang barang siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Tidak. Padahal poin syaratnya itu dua untuk selamat itu. Percaya dan dibaptis. Kalimat keduanya itu nggak dibilang tidak percaya dan tidak dibaptis. Tidak, cuma satu. Tidak percaya. Padahal syaratnya dua. Berarti dari dua syarat itu kalau kita mau bilang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, kita bilang yang percaya berarti. Tapi kan syaratnya itu dan. Berarti satu rangkaian gitu loh. Anda datang ke Kentucky Fried Chicken, Anda mau beli paket satu. Paket satu tuh dapat ayam satu potong, nasi satu, dan soft drink satu. Anda nggak bisa bilang, Mbak saya mau paket satu, tapi nggak mau pakai soft drink.
Ya pasti mbaknya bilang, gak bisa Pak, udah satu paket. Nah, selamat nih satu paket. Markus 16, percaya dan bukan atau saudara, sama. Yohanes 3 ayat 5 itu Yesus menggunakan kata dan. Berarti kita nggak bisa milih, saya baptis air saja, baptis roh enggak. Nggak bisa. Yesus yang ngomong, kok Anda mau bantah? Tapi sekali lagi, saya gali lebih lanjut. Apakah ini hubungannya hanya fisik saja? Ternyata enggak. Ya, tapi karena dari awal kita udah salah mengerti, akhirnya begitu ada Markus 16 ayat 16, percayanya kita kesampingkan. Kita baru ketemu orang, baru cerita tentang Yesus langsung baptis, baptis, baptis. Begitu dia mualaf, Anda yang pusing. Kenapa? Anda nggak taruh percaya dulu sih. Itu penyebabnya. Kalau kita dari awal sudah salah, sampai sekarang pun penginjilan kita jadi salah kan? Betul atau benar? Anda penginjilan tujuannya apa sih akhirnya? Dia percaya Yesus atau dia dibaptis berdasarkan doktrin gerejamu? Nah, saya kembalikan, mana yang lebih penting? Yesusnya atau baptisan gerejamu? Yuk renungkan yuk, mau Natal sudah nih. Mana yang lebih penting? Orang itu mengenal pribadi Tuhan kita atau mengenal gereja kita dan baptisan gereja kita? Anda timbang sendiri ya, siapa yang nomor satu? Betul atau benar? Kenapa? Ya memang dari awalnya kita udah salah. Pemikiran kita udah salah. Iya kan? Makanya saya mau kita sama-sama berubah yuk. Bukan, harus dibaptis. Enggak. Harus dibaptis kah? Dan berarti ada kelanjutannya. Udah gitu aja. Dia percaya dulu. Dia mengerti, dia kenal siapa Tuhan Yesus itu. Dari apa yang kita ceritakan, dari apa yang kita tunjukkan. Dia mengalaminya juga. Dia mengalami jasmani, dia mengalami supranatural. Nah, makin lama dia bilang, saya mau dibaptis Om, saya mau dibaptis Kak, saya mau dibaptis Pak Pendeta. Nah, lengkap kan? Kalau kita enggak, karena sudah dari awalnya salah, baptis. Apa-apa baptis. Selesai baptis masih merokok. Kita gampang sekali kita lempar. Itu urusan dia lah. Dia kan sudah umur, udah dewasa. Enggak, yang salah siapa? Ya gereja di mana dia berada. Titik. Enggak usah kita yang hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Kita nyalahin jemaat. Jangan. Tanya. Di gereja kita ajarin enggak tentang Tuhan kita? Kita kenal enggak? Kita kenalkan enggak sifat, karakter Tuhan Yesus kita? Nah, itu. Kenapa itu semua terjadi, Pak Gembala? Ya dari awal kekristenan kita itu sudah salah. Kita memandangnya itu salah. Oke, saya sampaikan di sini saja dulu ya. Ada ayat yang akan kita baca, tapi nantilah di 2.0. Ini sebagai awal untuk mengingatkan kita ada yang sudah salah dari awal. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan tutup dalam doa, nanti kita lanjut lebih lagi di 2.0. Oke, amin. Untuk firman Kristus, mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur, kami mau mengenal Engkau Tuhan Yesus secara benar. Bukan dari apa kata pendeta saya, gembala saya. Tapi saya mau
kami semua mau belajar dari firman-Mu. Dan kami ditolong oleh Roh Kudus di pikiran dan hati kami yang sudah sinkron. Pikiran kami sudah sejajar dengan pikiran-Mu Bapa. Kami mengerti esensi yang paling dalam. Lebih dalam dan lebih dalam. Akhirnya kami bisa tanpa kami sadar itu menjadi denyut jantung kami, itu menjadi gerak kami, langkah kami. Secara refleks, pikiran kami refleks hanya menunjukkan Engkau saja Tuhan Yesus. Dalam hari-hari kami menjalani kehidupan, mari Roh Kudus ajari kami akan membaca sendiri Yohanes 3 dengan masing-masing Alkitab yang kami miliki. Dan beri kami waktu Roh Kudus untuk kami ngobrol dengan Engkau, untuk kami mendalami, merenungkan firman. Sehingga Kau ajari dan kami mendapatkan pewahyuan yang baru bagi diri kami sendiri. Yang sakit saat ini diberi kesembuhan. Yang ada jalan buntu, Engkau membukakan jalan Tuhan Yesus. Ada pemulihan terjadi. Dan menjelang hari-hari yang berbahagia bagi kami di bulan Desember, kami makin lama makin merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan terus berada pada tempat-tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berlangganan di YouTube. Jangan lupa repost mana gift-nya yang ada di Rich Production TikTok. Shalom semua. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.